Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi allafa bil iman wal islam baina qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dengan iringan takbir, tahlil dan tahmid berkumandang, kita semua bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini kita telah tuntas melaksanakan ibadah puasa, salat tarawih, menunaikan zakat, dan dirangkai dengan salat Idul Fitri bersama-sama. Doa kita semua, mudah-mudahan puasa dan ibadah kita mampu menghantarkan kita meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di hari yang fitri ini tentulah terselip kebahagiaan dan sukacita yang mendalam. Karena kita telah melalui sebuah proses penempaan ibadah yang sesungguhnya dalam bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Tiada kata yang terucap selain Alhamdulillah, karena kita telah dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Tidak sedikit saudara kita, tidak sedikit tetangga kita, tidak sedikit sahabat kita pada saat Covid yang terdahulu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Namun di balik kebahagiaan ini tentulah terselip rasa duka, kesedihan yang tiada tara, sebab sudah hampir 2 tahun berjalan. Karena jarak dan tempat, mungkin masih ada yang belum sempat bersimpuh sujud kepada ayah dan ibu, belum sempat meminta maaf atas dosa dan kesalahan, belum bisa kita mencium pipi ibu kita yang sudah mulai menua, belum sempat kita mencium ibu kita yang kulitnya telah mengeriput, belum bisa kita menyentuh kulit kasar ayah kita yang mengelupas dan bekas goresan. Dari sejak masih kecil ayah kita bekerja keras mencari nafkah untuk menghidupi kita. Orang tua yang menyekolahkan kita dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi, dengan tangannya yang kasar itulah menghantarkan kita sukses sampai sekarang ini. Dulu saat kita mendapatkan pekerjaan, belum sempat ayah dan ibu kita menikmati hasil usaha kita, kita sudah mendapatkan jodoh, sehingga rencana untuk menyenangkan ayah dan ibu kita pun tertunda. Kita tetap berniat untuk menyisihkan sebagian rezeki kita untuk dinikmati oleh ayah dan ibu. Tapi semakin lama anak-anak kita semakin besar, kebutuhan keluarga semakin tinggi, pendidikan anak-anak yang memakan biaya yang tidak sedikit. Kembali kita tidak bisa berbagi rezeki untuk ayah dan ibu kita. Tapi saudaraku, apakah itu yang diharapkan oleh orang tua kita? Tidak. Mereka melihat hidup kita bahagia saja mereka sudah senang. Melihat kita selalu ingat dan memberikan kabar saja mereka sudah bahagia. Ingatkah kita, dari tangan ibu yang keriput inilah kita dibesarkan, kita diasuh, kita disayangi. Kita tidak pernah merasakan sebuah doa dari sang ibu setiap waktu mendoakan anaknya agar selamat, agar anaknya menjadi soleh, agar anaknya menjadi sukses. Saudaraku,
harus kita sadari bahwa kita banyak salah, kita banyak dosa dengan kedua orang tua kita. Kita pernah melukai perasaan ayah dan ibu kita. Mungkin pernah kita membentak dan memarahi mereka, dan mungkin kita pernah membuat mereka menangis. Kita melukai perasaan mereka karena ucapan kita. Maka momentum Idul Fitri inilah kita mohon ampun. Momentum hari yang fitri inilah kita minta maaf. Pada hari yang mulia inilah kita bersimpuh, mencium dan memeluknya dengan erat. Belum seberapa permohonan maaf kita dibandingkan dengan tingkah, dengan sikap kasar mulut kita yang pernah melukai hati mereka. Dulu kita berapa kali berkata kasar dan sering kali membuat mereka menangis karena perbuatan kita. Dalam Al-Quran, jangankan marah, berkata ah saja kita dilarang, apalagi membentak dan memarahnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā ila akhirul ayat. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah di antara mereka atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah ya Rabb, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Doa orang tua sangat mudah dikabulkan Allah tanpa hijab. Oleh karenanya jangan sekali-kali membuat mereka sakit hati, apalagi menyakiti fisik mereka. Sedikit terucap doa yang salah saja, Allah langsung mengabulkannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada bayi yang dapat berbicara dalam buayan kecuali Isa bin Maryam dan bayi di masa Juraid. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa itu Juraid? Rasulullah bersabda, Juraid itu adalah seorang ahli ibadah yang berdiam diri di rumah peribadatannya di kaki gunung. Selain Juraid, ada seorang pengembala sapi dan seorang perempuan yang mengajak berbuat mesum terhadap pengembala sapi tersebut. Satu ketika datang ibunya memanggil, dan saat itu Juraid sedang sholat. Ketika ibunya memanggil, dalam hatinya, aku menyeru panggilan ibu atau melanjutkan sholatku. Maka dia memutuskan, aku melanjutkan sholat. Lalu ibunya memanggil kembali. Untuk kedua kalinya Juraid tidak menyapanya. Dia memutuskan untuk melanjutkan sholatnya. Sampai ketiga kalinya ibunya pun memanggil, tetapi Juraid tetap melanjutkan sholatnya. Ibunya kecewa. Mengapa Juraid tidak menjawab panggilan ibunya? Sampai akhirnya ibunya terucap, semoga Allah tidak mewafatkanmu wahai Juraid sampai wajahmu dipertontonkan di depan para pelacur, dan engkau akan berhubungan dengan seorang perempuan yang memiliki anak hasil perbuatan mesum. Lalu ketika perempuan itu melahirkan, dia menghadap raja
Dan dia melaporkan bahwa anaknya itu hasil hubungannya dengan Juraid. Maka raja murka, hancurkan rumah ibadah Juraid dan panggil Juraid kemari. Rumah ibadah Juraid dihancurkan oleh prajurit yang diperintahkan raja, dan Juraid dihadapkan dengan raja. Dalam perjalanannya, Juraid melihat beberapa perempuan pelacur. Dia tersenyum dan dia ingat apa yang dikatakan ibunya. Sampai di depan raja, raja pun bertanya kepada Juraid, "Wahai Juraid, siapa perempuan ini?" Maka kata Juraid, "Aku tidak tahu perempuan ini siapa. Tapi perempuan ini mengaku telah berhubungan mesum denganmu. Dan ini adalah anaknya." Maka kata Juraid, "Mana anaknya? Kemari." Ketika Juraid menanyai bayi tersebut, "Wahai bayi, jawablah dengan tegas, jawablah dengan jelas, siapa ayahmu yang sebenarnya?" Maka bayi itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Ayahku adalah pengembala sapi." Maka raja pun malu. Kemudian raja memerintahkan prajuritnya untuk membangun peribadatan dari emas. Kata Juraid, "Tidak usah. Bangunkan saja seperti biasa, seperti sebelumnya." Maka Juraid tersenyum kepada raja. "Kenapa," kata raja, "engkau tersenyum, wahai Juraid?" "Aku tersenyum karena ternyata doa ibuku dikabulkan oleh Allah. Padahal aku saat itu sedang ibadah, tetapi aku lebih mendahulukan Allah. Ternyata ibu doanya langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala." Masya Allah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita bersyukur kondisi kehidupan kita sudah mulai normal kembali setelah dunia dihantam oleh sebuah virus yang mematikan dan cepat menular. Kita dihantui oleh rasa takut, was-was, dan banyak penderitaan yang dialami dalam 2 tahun terakhir akibat pandemi virus ini. Semua lini kehidupan terbatas dan dibatasi. Banyak yang berhenti kerja karena di PHK. Banyak yang tidak bisa berdagang karena tidak ada kerumunan. Banyak kegiatan pendidikan terpaksa ditutup dan belajar secara online. Serta banyak lagi penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat akibat pandemi ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 155, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was-samarat wa bassiris sabirin." Dan sungguh akan kami beri ujian kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Sebagai insan yang beriman, kita tetap sabar dan tawakal menghadapinya. Jangan kita menjadi stres dan putus asa. Justru dalam kondisi sekarang ini kita harus banyak mendekatkan diri kita kepada Allah. Pandemi Covid jangan mengurangi nilai-nilai ketakwaan, keimanan, dan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Ali Imran 159, "Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Kita harus banyak istighfar dan perbanyak zikir kepada Allah agar kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan panjang umur. Kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah, dan semoga mulai 1 Syawal ini dosa dan kesalahan kita diampuni dan kita kembali fitrah seperti bayi yang baru dilahirkan. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat Idul Fitri yang berbahagia, jalinan silaturahim tidak hanya pada momen hari raya Idul Fitri ini saja, tapi setiap waktu dan kapan saja silaturahim harus tetap terjaga.
Jika kita ada kesalahan kepada saudara atau keluarga kita, tentulah kita minta maaf. Begitupun juga mereka bersalah, tentulah kita mau memaafkan. Jangan berlanjut sampai berhari-hari, jangan berlanjut sampai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun tidak saling bertegur sapa, sehingga tidak ada jalinan silaturahim di antara kita. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari wal Muslim. Allah berfirman dalam surah Ali Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'daa'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kami semua pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya menjadi kamu bersaudara, dan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Dari ayat tersebut sangat jelas bahwa orang yang memutus silaturahim itu tempatnya di neraka, dan setelah bersilaturahim Allah menyelamatkannya karena mau berdamai dan menjalin silaturahmi kembali. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, pada akhir khutbah ini saya mengajak kita semua untuk memanfaatkan hari raya Idul Fitri, saling memaafkan, saling bersilaturahim, dan saling kunjung mengunjungi sesama saudara, keluarga, tetangga, sahabat, dan sesama rekan kerja. Hilangkan semua rasa ego dan lembutkan hati untuk menerima permohonan maaf, dan juga tidak berat untuk meminta maaf. Semoga Allah menerima amal ibadah selama bulan suci Ramadan dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahi jami'a. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Marilah kita mengadakan kedua tangan kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah yang Maha Kuasa, dengan kuasa-Mu ya Allah, kembalikan situasi dunia ini normal seperti dulu, dan jauhkanlah kami dari ujian dan cobaan yang berat sehingga kami berat menghadapinya ya Allah. Lindungi kami dari segala wabah penyakit, mara bahaya dan bala bencana. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Mungkin karena dosa dan maksiat kami Engkau turunkan musibah pandemi Covid yang lalu. Mungkin Engkau marah kepada mereka yang banyak ingkar dan kufur atas nikmat-Mu, tapi kemarahan-Mu juga berdampak kepada semua orang-orang yang beriman. Ampunilah kami ya Allah yang tidak mau mendengar, yang tidak mau menegur kerusakan mereka. Ampuni kami yang selama ini tidak mau membela agama-Mu. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, mereka yang telah menghantarkan kami ke dunia ini, mereka yang telah membesarkan dan mendidik kami sampai sekarang ini. Tapi kami sering melukai hati mereka, dan juga terkadang kami sering membuat perasaan ayah kami terluka. Belum sempat kami membahagiakan mereka, tapi ajal sudah menjemput mereka. Rahmati mereka dalam kuburnya ya Allah, tempatkan mereka di surga-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Penyayang, sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil. Hapuslah segala dosa dan kesalahan mereka. Terimalah amal ibadah mereka, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia.
Bagi yang masih hidup, berikan keberkahan umurnya dalam ketaatan. Sehatkan badan dan pikiran mereka ya Allah. Berikan nikmat kehidupan yang indah. Dan jika akan menemui kematian, nantinya kematian yang husnul khotimah. Ya Allah, Sang pemberi rezeki, anugerahkanlah kepada kami rezeki yang banyak dan berkah. Saat pandemi Covid, banyak pekerjaan kami terhenti. Banyak di antara kami yang di PHK. Banyak di antara kami bingung mencari nafkah. Untuk itu ya Allah, tunjukkan kami jalan rezeki yang halal lagi berkah. Saat ini banyak saudara kami yang mengharap pertolongan-Mu ya Allah. Hanya Engkau yang dapat menolong hamba-Mu yang saat ini kesusahan. Hanya Engkau yang merubah nasib-nasib mereka sehingga kembali sejahtera. Ya Allah yang Maha Agung, pada hari yang mulia ini kami bermohon kepadamu, kabulkanlah doa dan pinta kami ya Allah. Mungkin kami berlumuran dosa dan maksiat, tapi mungkin ada di antara kami yang Engkau ridhoi dan Engkau kabulkan doanya. Hanya kepadamu kami meminta, hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum, ala ni'amihi yazidkum, wa la zikrallahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.